Hello Nakama, Kembali lagi ke channel kita The Eleven Nakama. I don't care what you're protecting. If you're going to attack us, I won't hold back. Halo Nakama, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Akhirnya aku kembali lagi di sini bersama Satrio dan Andre. Jadi kali ini kita mau ngapain nih? Kita hari ini bakalan review chapter One Piece ke 1020 ya. Iya. Oke, jadi di chapter 1020 ini dibagi menjadi beberapa poin penting. Ada berapa sih poinnya? Ada sekitar 3 ya? Tiga. 3. Yang pertama itu si Kaido versus Yamato. Nah, Terus habis itu Robin lawan Black Maria. ya. Dan yang terakhir itu Shinya Luffy. Isinya Luffy sama Momo di sana. Dan kita di sini bakal bahas satu-satu. Oke, kita masuk ke segmen pertama yaitu ada pertarungan bapak dan anak nih. Itu antara Kaido dan Yamato. Yang seperti kita ketahui, si Kaido itu kan buah setannya apa? Koi. Koi Nomi kayaknya ya. Nomi. Nomi. Nah, itu kan dia bentuknya naga kan. Betul. Gitu. Begitu juga dengan Yamato, kali ini yang ditunjukkan muka Devil Fruit-nya oleh Oda, yang juga udah disebutin sama Kaido kalau buah setannya si Yamato berupa Ino Nomi model Makami. Kamu tahu nggak Makami itu apa? Aduh, apa itu Makami? Aku nggak tahu ya. Aku juga pernah tahu sih. Kalau yang dari aku baca, Okuji no Makami itu salah satu hewan mitologi di Jepang itu. Oh iya. Kaido nyebutinnya Mythical Mythical Zoan. Zoan. Iya, dia termasuk mythical Zoan. Nah, kalian tahu nggak sih Okuji no Makami itu apa? Nggak tahu. Kurang tahu sih. Nah, menurut mitologi Jepang, Okuji no Makami itu suatu anjing penjaga yang menjaga orang-orang yang berhati baik dan juga menghukum orang-orang yang berhati jahat. Ini sesuai nggak sih sama si Yamato itu? Benar. Tapi Benar dong. Dimana dia ingin ini kan mencegah mencegah, benar. Dia ingin melindungi Wano dengan mencegah ayahnya untuk tetap berada di Wano kan. Dia kan ingin mengusir Kaido kan dari Wano. Soalnya Kaido tuh di situ benar-benar apa ya? Istilahnya berbuat jahat banget lah buat samurai-samurai di sana, masyarakat-masyarakat di Wano sana. berarti kalau jadi Kaido nih ini ya kayak padahal aku udah ngasih kamu buah ini untuk melindungi Wano dari lainnya, untuk melindungiku. Iya. Tapi malah Berbalik malah. Malah untuk melawan si Kaido itu. Mana itu anaknya sendiri Iya, lah. durhaka nggak sih Kaido? kalau dihubungin sama tadi yang kau bahas mitologi itu, Iya. ya benar sih. Kalau si Makami ini memang melindungi yang baik dan menjauhi menghukum yang jahat. Berarti udah tahu lah ya ini yang jahat siapa. Iya benar. Siapa tahu Oda ngasih plotnya ternyata Kaido yang baik. Ya. Aneh sih malah kalau kayak gitu. Jadi Bukan ini biasa. jadi bener ya ini si Bener. jahat tuh kubunya Kaido ya. Bener. Oke. Iya. Oke, untuk di chapter kali ini ditunjukkan juga mode hybridnya si Kaido, dan juga si Yamato. Nah, mereka tuh bertarung dan lihat pertarungannya, udah lihat kan? Udah Saling tinju. Saling melemparkan Oh iya. laser. Bener deh. Bukan laser sih kayak apa sih? Semburan. Semburan. Dan gimana menurutmu kalau dari semburannya itu semburannya Makaminya Yamato bisa menangkal semburan Blast Blade-nya Kaido. Itu berarti kuat, sama-sama kuat nih. Iya. Si Yamato sama Kaido. Mungkin juga karena faktor ini, si Kaido udah kelan kan bisa jadi kan. Soalnya kemarin habis lawan kapten kita juga kan. Betul. Tapi gara-gara tadi kau bilang kalau Makami ini mitologinya Jepang, aku juga sempat search sih tentang Makami ini. Kan Makami ini kan ada di Jepang, mitologi masa lalu gitu. Seiring berjalannya waktu, keberadaannya Makami ini turun, kayak hilang gitu loh, hilang dengan seiring serigala-serigala atau hewan-hewan jahat di sana tuh udah nggak ada, gitu. Jadi kalau menurutku ini adalah plot dimana bisa jadi Yamato dimatikan. Karena nanti Kaido udah hilang nih ceritanya. Kalau plotnya Luffy menang, Kaido kalah,
kan udah hilang tuh dari Wano. Iya. Ya kan, nah bisa jadi itu juga jadi plot Makaminya tuh udah selesai tugasnya. Oh. Makaminya selesai tugasnya, entah itu Devil Fruit-nya hilang atau Yamato-nya emang dimatikan. Karena emang dulu pernah dibahas di SBS kalau Oda akan mematikan satu lagi karakter penting. Nah itu nggak tahu, masih belum tahu sampai sekarang masih belum tahu. Siapa tahu yang dimatikan adalah Yamato. Waduh. Gitu. Guys, mari kita berteori bersama di sini. Betul. Oke, selanjutnya seperti prediksi kita minggu lalu, Andre, Benar. di chapter 1020 ini bakal kedapetan scene-nya pertarungan antara Robin, Brook, dan Black Maria. Akhirnya, setelah sekian lama, Robin dan Brook dapat tempat Iya. di chapter One Piece. Bisa show off akhirnya. Benar. Dimunculkan kembali kan ya. Dan di chapter ini juga akhirnya dimunculkan kemampuan aslinya Black Maria, yaitu ilusi. Nah, di setiap Tobiropo ini punya ciri khas masing-masing kekuatannya. Kayak si Hushu itu punya kekuatannya Rokushiki. Terus si siapa? Frankie, Sasaki ada kekuatan helikopternya gitu. Ya. Tricerano. Dan kekuatan endurance-nya, stamina-nya. Dan sekarang waktunya Black Maria untuk show off juga, yaitu kemampuannya ilusi. Dan di chapter ini ilusinya itu adalah dia mengilusi musuhnya, yaitu Robin sama Brook, untuk terjun ke masa lalunya. Benar. Iya. Sayangnya itu tidak mempan untuk Robin dan Brook karena kita tahu mereka berdua punya masa lalu yang sangat kelam. Iya, yang sangat cool. Dan ya itu udah jadi trauma yang udah nggak mempan. Robin dipertemukan dengan Clover, Saul sama Olivia. Brook dipertemukan sama teman-temannya yang di kapalnya, yang mana Brook emang selama 50 tahun ini ya memimpikan itu semua. Iya. Jadi ilusinya Black Maria Tidak udah nggak mempan. Tidak mempan. Nah, kekuatan selanjutnya Black Maria ini adalah itu Tongkatnya. Tongkatnya itu api. Yang sayangnya pasangan musuhnya adalah Brook, yang mana senjatanya adalah es. Mana api kalah sama es. Gitu. Jadi di sini Black Maria kalau dari plotnya awal ini udah bisa dibilang kalah sih kalau dari skillnya. Lalu akhirnya setelah time skip 2 tahun, Robin dapat tempatnya untuk show off dan kita kedapetan jurus-jurusnya Robin yang baru. Benar. Selain yang kemarin awal-awal Wano itu dia bisa cloning dirinya sendiri jadi bunga yang disabet sama samurainya Kaido terus jadi bunga itu. Iya. Sekarang kita diperlihatkan jurus-jurusnya Robin yang baru banget ya ini. Iya, Baru baru banget. Yang mana ada tangannya jadi spider web, terus yang terakhir tuh ada yang memunculkan seluruh badannya. Cantik banget nih, serius. Iya, aku kaget sih. Kok besar? Badannya. Enggak, sensor. Ini bakal jadi waktunya Robin untuk tampil, yang mana sebelumnya dari time skip sampai sekarang itu Robin belum dapat tempat. Iya. Robin belum dapat tempat yang fokus di Robin dulu. Iya, soalnya One-on-one. dari arc sebelumnya Robin tuh selalu bertarung bersama teman-teman yang lain sebagai pendukung aja itu. Jadi Sementara kali istilahnya- ini Iya. nah baru 1 lawan 1. Iya, jadi istilahnya dari kemarin tuh Robin itu jadi figuran terus. Akhirnya sekarang dapat tempat jadi one-on-one lawan Black Maria. Walaupun dibantu Brook juga. Iya. Nah, tapi sebelumnya nih, kan Robin datang ke situ kan karena ada teriakannya Sanji itu yang Betul. minta tolong. Nah, itu kenapa sih kok Robin bener-bener mau datang gitu bantu, kenapa tuh kira-kira? Nah, kemarin juga jadi polemik juga sih di komunitasnya One Piece. Kenapa itu? Kalau pas Sanji teriak minta bantuan, itu komunitas One Piece tuh pada komentar it's a disgrace for Sanji. Itu jadi kayak
Sanji itu jadi downgrade banget harga dirinya semuanya. Jadi orang-orang yang ngefans sama Sanji jadi nggak ngefans gara-gara perilakunya Sanji itu minta tolong. Jadi kayak apa ya, merendahkan Sanji. Tapi kalau menurutku itu udah apa ya? Udah jadi prinsipnya Sanji sendiri Iya, sih. benar. Karena kan dia udah berprinsip nggak bakal apa? Mukul Wanita. Sementara si Black Maria itu kan wanita juga kan. Kalau dia menyalahi prinsip, malah aku yang hilang respectnya ke Sanji. Ada plus minusnya lah ya, Iya. semuanya itu ada plus minusnya pasti. Itu satu. Yang kedua adalah di sini Oda bener-bener ngasih apa ya, ke karakter Sanji ini ngasih grow, dimana awalnya tuh Sanji nggak kayak gini. Awalnya Sanji nggak suka minta tolong. Awalnya Sanji pengen dirinya bisa sendiri, nggak mau minta bantuan. Akhirnya di Arts Whole Cake Island, Sanji butuh teman. Iya, benar. Sanji butuh teman, akhirnya Sanji lumayan jadi lebih percaya sama teman. Dan di sini menurutku bukan Sanji direndahkan oleh Oda, tapi malah di sini adalah Sanji akhirnya ditunjukkan kalau Sanji itu percaya sama teman. Jadi efek dari Whole Cake Island itu ada di sini, ditunjukkan sama Oda di sini gitu. Jadi bukan yang merendahkan Sanji, di sini malah jadi titik balik Sanji kembali ke Straw Hat Pirates dan dapat apa ya, Perubahan sikap lah ya. perubahan sikap, itu dia, perubahan sikap. Dan di sini juga nggak cuma Sanji yang dikasih apa ya, perubahan sikap, tapi Robin. Benar. Robin karena di sini Robin dipercayai sama temannya sendiri. Dimana sebelum-sebelumnya, sebelum Enies Lobby itu benar-benar Robin tuh hanya sendiri gitu. Iya, sama kru-krunya nggak mau. Betul. Bener-bener percaya gitu. Benar-benar. Dan akhirnya di sini menurutku karakter Sanji dan Robin dapat apa ya? Dapat upgrade dari sifatnya sendiri. Benar. Gitu. Kalau lihat scene ini, keinget itu nggak sih? Apa tuh? Pas di Enies Lobby, Hah? Robin kan dulu juga minta tolong sama krunya juga. Oh iya. Di menara itu ya. Benar-benar. Iya, minta Dan tolong. sekarang akhirnya balik Robin yang dimintain tolong. Wah, keren. Itulah apa interaksi yang ada di Straw Hat Pirates ini. Nah terus Robin, Black Maria, Brook lawan anak buahnya Black Maria. Kroco-kroconya. Ini emang Oda sengaja biar Brook ngasih Black Maria ke Robin. Biar Robin dapat tempat, dan Brook karena kemarin di Whole Cake Island udah dapat tempat saat nyuri poneglyphnya. MVP. Jadinya sekarang Brook jadi figuran lagi gitu. Iya. Sekarang gantian Robin. Nah, menurut kalian nih, battle-nya bakal kayak gimana? Yes. Kalau battle-nya pasti sudah jelas sih, pasti bakalan dimenangin oleh Robin sih. Robin. Pasti dimenangin Robin, cuman kalau battle-nya plot apa sih? Ombaknya battle gimana gitu? Alur battle-nya. Alur battle gimana gitu masih belum tahu sih aku. Soalnya di chapter ini pun tidak ditunjukkan sampai akhir battle. Baru sampai si Robin mengeluarkan Jijan seperti klonnya itu Iya, ya. iya. Gantu Sur. Nah ini juga belum tahu sih akan Oda angkat seperti apa battle-nya ini, karena kalau saat Sasaki lawan Frankie kan diangkat move-move-nya yang menarik-menarik itu. Lalu Jinbe lawan Gushu diangkat tentang apa? Gomu, konfliknya tentang pemerintah. Lalu ada apa? Dewa Matahari yang kebanyakan dari Jinbe sama Gushu itu adalah narasi pertarungannya dikit tapi narasinya yang banyak. Nah ini nggak tahu Robin sama Black Maria bakal banyak narasinya, atau mungkin karena Robin ini apa nyari poneglyph, mungkin aja ada sangkut pautnya Black Maria tentang poneglyphnya, atau mungkin bakal fokus di jurus-jurusnya. Nah itu belum tahu. Nah, kita akan langsung ke segmen ketiga. Segmen terakhir di mana di sini ditampakkan Luffy masih terkapar di sana ya. Nah, di mana Momo di situ datang bersama Shinobu. Nah, kita pasti tahu lah kalau kapten kita Luffy ini di mana ini pasti bakalan bounce back melawan Kaido, di mana di episode-episode sebelumnya di movie-movie-nya benar, di mana Luffy itu pasti
pertama tuh kalah dulu. Nah, ini adalah waktu recovery yang benar ya. Recovery yang benar buat Luffy mulai balik lagi ke atas ya. Dimana Luffy ini sekarang berada di bawah ya, di lantai terbawah. Nah, dimana ditampakkan scene dimana di situ ada Karibo ya. Iya. Nah, kenapa sih ada Karibo di sini? Nah, Karibo tuh di sini kira-kira bakal membantu Luffy kembali karena sebelumnya Karibo ini kan ditangkap ya oleh krunya ini ya, krunya Kaido ya. Dia tidak bisa keluar dari Onigashima. Nah, Karibo tuh di sini ingin membantu Luffy di mana dia ingin sekali keluar dari Onigashima. Nah, jadi Karibo ini pasti bakalan mendukung Luffy. Harusnya seperti itu. Nah, di mana Luffy di sini terkapar dan dia masih meminta daging kan di episode sebelumnya dia teriak kan dia ingin meminta daging gitu, makanan kesukaannya Luffy. Tapi ternyata masih kurang. Karena masih kurang. Nah, mungkin di sini Karibo datang dan dia tuh membawa makanan kesukaannya Luffy. Mungkin ya, karena Karibo juga mungkin tahu ya kalau makanan kesukaannya Luffy itu daging. Pasti sudah jelas sih Karibo di sini bakalan bantu Luffy gitu. Soalnya kan dari chapter-chapter sebelumnya pas Luffy di penjara, Benar. si Karibo juga sudah membantu Luffy juga kan. Benar. Nah, sepertinya kali ini dia juga akan membantu Luffy lagi. Tapi bentar, kita balik dulu ke recovery-nya Luffy. Ya. Aku mikir kalau ini udah berulang-ulang kali kayak gitu. Luffy kalah, recovery. Tapi jadi ini adalah salah satu hal yang menurutku membosankan. Mungkin Oda kehabisan ide atau gimana, tapi harusnya Oda nggak kehabisan ide sih. Tapi kenapa kok plotnya recovery-nya Luffy itu selalu ya hampir sama, ada ritmenya, ada ritmenya seperti saat Alabasta dia masuk ke pasir, terus naik lagi, terus waktu lawan si Cracker juga dia kalah, habis itu makan crack, iya makan ininya Cracker, terus biskuitnya, terus waktu lawan Katakuri juga makan mochinya. Ini juga ya mungkin ya itu mungkin emang Oda mau ngasih ciri khas ke Luffy kalau Luffy ini adalah tokoh utama yang pengen makan gitu. Kalau kalah biar menang itu makan, biar menang makan gitu. Ya jadi passionnya Luffy ini makan ya. Iya. Emang. Tapi ya itu sih menurutku pribadi honestly itu membosankan plot recovery-nya Luffy kayak gitu. Nah, terus yang ku bingungin itu adalah Karibo. Ya, kenapa tuh? Kan Karibo ini awal diperlihatkan dimunculkan tuh saat time skip ya, mulai habis time skip ya. Waktu di Sabaudi ada pengumpulan kru palsunya Luffy itu Karibo ikut. Nah, aku bingung Oda tuh ngeplotin apa ke Karibo. Oda tuh mau ngasih Karibo tuh peran apa gitu, karena selama dari Sabaudi, Fishman itu Karibo tuh jadi kayak cuma wild card-nya dulu, jadi kayak kartu liarnya. Ini Karibo ini mau jadi apa? Jadi bisa jadi kunci kemenangan, bisa jadi kunci kekalahan gitu. Nah, di sini di Onigashima di Wano Kuni ini entah apa yang diplotkan Oda ke Karibo itu aku jujur masih bingung. Kalau menurut kalian gimana? Plotnya Karibo di kedepannya tuh bakal kayak gimana? Apakah akan yang positif atau bisa jadi malah negatif gitu? Oke. Kalau dari aku ya, lihat dari arc sebelumnya yaitu saat di Fishman Island, si Karibo kan juga ikut andil di situ kan. Dia menculik para duyung dan lain-lain. Ya, di sini dia ditunjukkan sebagai karakter yang jahat. Nah, menurutku di Wano ini Oda akan memberikan kesempatan untuk si Karibo untuk berbuat baik kepada si Luffy. Soalnya kan si Karibo ini ngikut Luffy karena dia ingin keluar dari Onigashima juga. Nah, jadi mau nggak mau dia harus berbuat baik kepada Luffy agar Luffy menang dan bisa lolos dari Kaido itu. Benar. Kalau dari pemikiranku mungkin 11-12 sama Iqbal ya. Mungkin memang perannya si Karibo ini dari awal memang setelah time skip itu memang mungkin membantu Luffy, tapi perannya itu tidak banyak gitu. Makanya dari awal time skip sampai sekarang ternyata si Karibo ini ada terus kan.
Nah, mungkin memang Oda memberikan peran tapi tidak besar gitu. Perannya memang untuk membantu Luffy karena memang dari awal kan Karibo ingin menjadi krunya Luffy. Cuman Luffy-nya memang tidak mau kan. Teman-temannya juga pasti tidak mau dong. Soalnya Karibo ini contoh-contoh orang yang pengkhianat gitu. Dia orangnya gampang berkhianat gitu. Tapi apakah Karibo akan dimaafkan Luffy dan masuk? Nah, itu ternyata jadi teori lagi. Aduh. Tapi enggak sih, aku nggak suka. Aku juga nggak suka Karibo sih. Jangan. Soalnya ini apa? Dulu tujuannya si Karibo masuk ke krunya Luffy pas Luffy palsu itu. Iya. Itu kan tujuan aslinya mau ngebunuh si Luffy buat Iya. dapetin bounty-nya dia. Oke. Itu tujuan utamanya Karibo dulu. Nah, di segmen ini kita diperlihatkan di mana Momo datang di sini. Nah, kenapa sih Momo datang ke sini? Nah, ini bakalan salah satu kunci di mana Luffy bakalan membuat Momo itu apa ya? Memaksa kekuatannya Momo itu keluar. Iya. Karena di sini Luffy itu meminta buat kembali ke atas untuk melawan Kaido dengan bantuan kekuatannya Momo, yaitu naga. Nah, dimana di sini kita diperlihatkan kembali bahwa Luffy itu sangat percaya kepada teman-temannya. Dia sangat percaya bahwa Momo itu bisa menjadi naga yang membuat Luffy, membantu Luffy kembali ke atas. Soalnya seperti yang kita ketahui si Momo itu tidak dapat mengendalikan Benar. kekuasaannya itu ya. Masih belum bisa mengendalikan karena naganya kayak masih bocil itu. Iya. Dia kan berubah jadi naga kalau terpaksa aja. Aku pernah prediksi kalau Luffy ini emang bakal terbang ke Onigashima dengan bantuan naganya Momo. Kenapa itu? Kok bisa? Karena aku pernah lihat di cover pack-nya One Piece yang warna colorful pack itu ada Luffy tiduran atau naik di naga pink. Naga berwarna pink. Naga berwarna pink. Chapter berapa itu? Nah itu aku lupa nih gambarnya ini. Set. Nah ini ternyata ini. Nah itu naga pinknya itu aku mikir ini kayaknya Momo deh. Nah, kayaknya Momo. Ini kayaknya Momo deh. Jadi emang Oda bukan Oda sih. Momo pasti dapat plot penting di Wano Kuni karena Momo udah anaknya si Oden. Benar. Momo adalah pewaris Kozuki. Waris Kozuki dan nggak mungkin lah kalau battle-nya ini tuh Momo nggak punya peran penting untuk ngalahin Kaido. Benar. Dan tidak semerta-merta Luffy pasti hanya meminta Momo mengantarkan dia ke atas. Pasti Momo mempunyai peran nanti di atas. Betul. Tapi kita masih belum tahu ya Betul. perannya bakalan seperti apa Momo di atas. Karena Momo pasti bakalan bertemu dengan Kaido Ya. jelasnya. Jadi tunggu aja chapter di mana di Onigashima itu ada Kaido, Momo, Yamato dan Luffy. Wih, itu dia yang ditunggu-tunggu. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan buat chapter 1020. Nah, mungkin menurut kalian nih chapter ke depan bakalan setiap mungkin chapter minggu depan Minggu depan aja ya? Minggu depan Depan. mungkin bakalan gimana nih? Mungkin kalau dari aku ini kemarin kan di chapter 1019 udah ditunjukin kalau si Zoro dalam tahap recovery. Benar, diobati dia di sana. Diobati di sana. Nah, Teman-teman. menurutku besok si Zoro bakal keluar lagi deh sepertinya. Oke. Kalau menurutku sendiri mungkin bakalan diperlihatkan kembali scene antara Sanji melawan Queen mungkin, atau mungkin juga ada scene di mana Big Mom kembali ditampilkan lagi melawan Kid dan Lau ya. Iya. Karena Lau di sini belum muncul kembali. Iya, Nah, atau mungkin bisa juga di mana para Red Scabbers atau samurai-samurai yang masih hidup mungkin bakal dapat lawan gitu. Mungkin dari aku Oke. kayak gitu sih mungkin. Kalau dari aku karena ini apa ya, di 3 chapter terakhir itu fokusnya di Tobiropo. Iya. Battle-nya Tobiropo udah dari Husu, Sasaki, sekarang Black Maria, Ulti. terus Patch One Ulti udah. Besok adalah waktunya X-Ray ditampilkan. Entah itu plotnya kan X-Ray kan udah jadi temennya Luffy nih, timnya Luffy. Lawan siapa X-Ray besok minggu depan jawabannya. Oh, Gitu. gitu ya. Oke, nakama semuanya, mungkin segitu dulu pembahasan untuk One Piece chapter 1020 ya. Jangan lupa untuk nakama-nakama semuanya tetap terus dukung channel The 11 Nakama. Tetap tunggu terus konten-konten dari kita
Dan Jangan lupa juga support Oda, yap, beli komiknya di toko buku. iya. Iya. Kita juga harus doakan semoga doa Oda semoga Oda sehat selalu ya. Amin, amin. Agar benar-benar selalu memunculkan rahasia-rahasia yang plot twist yang Sangat kita tunggu. benar. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. See ya.